Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang problems with the use of the verb. Video ini merupakan lanjutan dari video part yang pertama, yang linknya ada di pojok kanan atas. Atau jika Anda penasaran, Anda juga dapat membacanya dalam kolom deskripsi. Materi ini masih merupakan bagian dari TOEFL preparation yang dapat Anda gunakan untuk belajar persiapan tes TOEFL ya. Nah, perlu diketahui bahwa ada berbagai permasalahan ketika kita ingin menggunakan verb yang benar dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris. Dan bagaimanapun hal ini juga seringkali terjadi ketika kita mengerjakan TOEFL test. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dua skill yang harus kita pahami terkait dengan problems with the use of the verb. Skill yang ke-34 adalah use have, and had correctly. Kemudian skill 36, use the correct tense with will and would. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk pada penjelasan skill 34. Sesuai dengan judulnya, use have and had correctly. Dimana dalam skill ini kita diminta untuk memahami bahwa present perfect atau have plus past participle atau verb 3 ini mengacu pada periode waktu yang mana dari masa lampau dan masih berlaku pada masa sekarang. Saya akan contohkan dalam kalimat ini teman-teman. Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Nah, di sini kan dia menggunakan has plus verb 3 ya, present perfect. Nah, dalam artian ini kita harus paham betul bahwa Sue ini telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun dan ini masih berlaku hingga sekarang ya, jadi dia masih tinggal di Los Angeles. Itulah fungsinya penggunaan have plus verb 3. Nah, karena hal ini mengacu pada periode waktu yang dari dulu dan masih berlaku hingga sekarang, maka tidaklah benar jika dalam sebuah kalimat ada yang mengindikasikan past tense atau lampau. Sehingga jika ada kalimat seperti ini, every time Jim worked on his car, he has improved it, itu adalah kalimat yang salah. Karena depannya pakai verb 2 atau past tense dan yang belakang dia menggunakan present perfect. Nah, yang benar adalah every time Jim worked on his car, he improved it. Nah, sekarang kita akan lanjut pada penjelasan berikutnya. Di mana past perfect, kalau tadi present perfect ya, kalau sekarang past perfect yaitu had plus verb 3, ini mengacu pada periode waktu yang terjadi di masa lampau dan berakhir di masa lampau sebelum sesuatu yang lain terjadi di masa lampau. Contohnya dalam kalimat ini, Sue had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Jadi, Sue ini telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun ketika dia pindah ke San Diego. Nah, dalam kalimat ini, kalau depannya pakai had plus verb 3, maka di belakang jika muncul verb lain, maka verb yang muncul adalah verb 2. Nah, mungkin ada beberapa di antara kita yang masih belum paham penjelasan saya. Agar semakin paham, kita perhatikan di sini ya. Jadi kalau past perfect itu begins atau terjadi di masa lampau, jadi dia startnya di masa lampau dan berakhir juga di masa lampau, maka tidak benar kalau ada kalimat yang menggunakannya dimodif atau digabungkan dengan present tense. Contohnya kalimat ini, Tom had finished the exam when the teacher collects the papers. Nah, di sini kita tahu ada had plus verb 3, lalu belakangnya pakai collects atau verb 1. Maka ini adalah kalimat yang salah. Yang betul adalah bawahnya. Nah, ini ada tabel yang membuatnya semakin jelas. Jadi intinya teman-teman, kalau ada present perfect atau have plus verb 3, itu dia meaningnya past up to now. Nah, ini nggak boleh digandengkan dengan past tense atau verb 2. Lalu kalau ada past perfect atau had plus past participle, maka dia tidak boleh digandengkan dengan present tense atau verb 1. Intinya seperti itu. Kecuali untuk beberapa kalimat dengan time expression since is part of the sentence. Atau yang bisa kita lihat di skill 35 kemarin ya. Nah, jadi ini akan makin jelas jika kita bisa mengaplikasikannya dalam kalimat yang menggunakan present perfect atau past perfect. Jadi intinya kalau present perfect gandengannya
harus dengan present tense, sedangkan kalau past perfect dia gandengannya dengan past tense. Jadi tidak boleh dengan present tense, seperti itu ya. Nah, di sini akan saya ulang lagi agar semakin jelas. Intinya adalah teman-teman, jika kita menemukan kalimat dengan menggunakan had plus verb 3, maka jika ada verb lain yang muncul, maka verb lain yang muncul itu semestinya menggunakan verb 2. Berbeda lagi jika dalam sebuah kalimat dia menggunakan has atau have plus verb 3, maka jika ada verb lain yang muncul, verb lain yang muncul itu semestinya adalah verb 1. Seperti itu ya. Kita masuk pada skill 36. Pada skill 36, use the correct tense with will and would. Kalau yang tadi penggunaan has atau had, sedangkan kalau yang sekarang penggunaan will dan would. Nah, saya contohkan pada kalimat ini teman-teman. Jadi, I know that they will arrive soon. Yang satunya, it is certain that he will graduate. Nah, kalau kita melihat kalimat ini, depannya dia pakai simple present tense, ya kan? Nah, kalau depannya pakai simple present tense, kemudian belakangnya mestinya pakai will. Ketika kita ingin mengatakan sesuatu yang berhubungan tentang akan gitu ya pengertiannya, ini kita pakainya will. Sedangkan kombinasi lain, jika misalkan pakai verb 2 atau past tense, maka akannya harus pakai would. I knew that he would arrive. It was certain that he would graduate. Nah, ini kan dia pakai verb 2, gandengannya dengan would. Kalau yang atas, ini pakai verb 1, gandengannya dengan will. Mudahnya seperti itu teman-teman. Jadi, kita harus bisa membedakan ya, kapan menggunakan will dan would. Nah, ini supaya lebih jelas ada dalam tabel seperti ini. Will itu meaningnya after the present, jadi sesuatu yang akan terjadi setelah sekarang. Penggunaannya jangan digunakan dengan past atau past tense ya, atau verb 2. Sedangkan kalau would itu sesuatu yang terjadi setelah sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jangan digunakan dengan present atau verb 1. Jadi semua harus punya pasangannya masing-masing. Kalau will itu tidak boleh dengan verb 2. Kalau would itu tidak boleh dengan verb 1. Intinya kalau will ini biasanya dia dengan verb 1, sedangkan kalau would dia pasangannya adalah dengan verb 2, gitu ya. Lalu catatan di bawahnya ini adalah penggunaan model yang digunakan untuk polite request ya. Nah, sekarang teman-teman saya akan ingatkan kembali penjelasan yang tadi. Jadi misalkan jika dalam sebuah kalimat dia mau menggunakan model would atau will, kalau kita ingin menggunakan would, maka pasangannya jika ada verb lain yang muncul, verb yang lain muncul itu haruslah verb 2. Sedangkan kalau model will, maka jika ada verb lain yang muncul, maka verb lain yang muncul itu mestinya adalah verb 1. Seperti itu ya. Sedangkan yang melekat dengan would atau will karena mereka model tentu adalah verb 1. Intinya seperti itu teman-teman. Nah, semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Jika Anda sudah mulai paham, Anda dapat mencoba untuk menuliskan contoh kalimat menggunakan skill 34 dan 36 di kolom komentar ya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Sekiranya video ini bermanfaat, Anda dapat share kepada orang di sekitar Anda. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan notifikasi bila saya upload video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman sekali lagi dan sampai jumpa.